Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Usman Jabbar Mapisona, Ketua Umum Komunitas Guru Belajar Nusantara. Komunitas Guru Belajar Nusantara adalah salah satu komunitas belajar guru-guru se-Nusantara yang dirintis sejak tahun 2015. 4 tahun kemudian, pada perhelatan Temu Pendidik Nusantara yang ke-7 di tahun 2019, organisasi ini dideklarasikan sebagai organisasi profesi guru. Didirikan oleh guru, dikelola oleh guru, dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan para guru. Lalu apa yang menjadi visi organisasi ini? Menjadi guru belajar. Guru dan belajar adalah dua peristiwa yang tidak seharusnya dipisahkan. Seorang guru sejatinya adalah pribadi yang secara terus-menerus tidak berhenti untuk belajar. Pada saat itulah, guru akan menjadi profesi yang agung, berkontribusi besar, membantu tumbuh kembang murid. Kami kemudian menyebutnya sebagai Guru Merdeka Belajar. Teman-teman, apa itu guru merdeka belajar? Mereka yang secara terus-menerus merefleksikan dirinya, melakukan adaptasi dengan setiap perubahan situasi yang dihadapinya. Bukannya mengeluh dengan setiap masalah, justru menjadikannya sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Guru merdeka belajar adalah mereka yang sadar dengan tujuannya, mandiri menemukan cara yang terbaik, serta selalu menyempurnakan tindakan-tindakannya ataupun aksi-aksinya melalui kegiatan refleksi yang berkelanjutan. Dari visi guru belajar ini, ada 5 aspek yang senantiasa diperjuangkan oleh komunitas guru belajar Nusantara. Kelima aspek tersebut adalah: yang pertama, memperjuangkan kemerdekaan belajar, memastikan setiap guru mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Yang ketiga, memberdayakan guru terlibat dalam kolaborasi yang beragam. Yang keempat, memberikan dukungan kepada para guru untuk mengembangkan karirnya. Dan yang kelima adalah mewujudkan tata kelola organisasi yang adaptif dengan perubahan. Rekan-rekan guru se-Nusantara, saat ini anggota komunitas guru belajar Nusantara sudah tersebar di 367 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kepengurusan sudah terbentuk di 13 provinsi dan 98 kabupaten kota. Untuk itu, saya mengajak kepada rekan-rekan guru yang memiliki keresahan yang sama, mereka yang peduli dengan pengembangan guru, untuk bergabung bersama kami, para penggerak-penggerak pendidikan di komunitas guru belajar Nusantara. Mari memperjuangkan 4 kunci pengembangan guru: kemerdekaan belajar, kompetensi, kolaborasi, dan pemberdayaan guru melalui karir yang beragam. Jadi apalagi yang Anda tunggu? Mari bergabung bersama kami di komunitas guru belajar Nusantara. Panjang umur perjuangan, guru belajar sampai akhir. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru dari Komunitas Guru Belajar Nusantara. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Komunitas Guru Belajar Nusantara. Apresiasi saya yang tulus untuk komunitas ini atas semangat tanpa batas Bapak Ibu semua menjadi sosok guru-guru yang tidak pernah berhenti untuk mengembangkan kemampuan diri. Perayaan di tengah situasi pandemi ini menjadi momen yang tepat untuk mengambil waktu untuk sejenak berefleksi atas apa yang sudah dicapai dan dilewati. Pandemi ini menjadi tantangan bagi semua guru di Indonesia. Namun Ibu dan Bapak telah menjadikannya sebagai kesempatan untuk terus belajar
dan untuk menggali hal-hal yang baru menjadi solusi di tengah keterbatasan dan tantangan yang kita hadapi. Komunitas Guru Belajar Nusantara juga telah berkontribusi untuk merangkul menyemangati para guru untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ibu Bapak Guru yang saya muliakan, tema yang diambil oleh KGBN pada momen kali ini sangatlah relevan dengan konteks saat ini. Menuju perayaan asesmen, mendesain ekosistem Merdeka Belajar. Kita ketahui bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi berkomitmen untuk membangun sebuah ekosistem pendidikan Indonesia yang merdeka belajar yang selalu berpihak kepada murid. Pada episode pertama kebijakan Merdeka Belajar, kami mengubah ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan sekolah. Hal ini diambil untuk memberikan kemerdekaan bagi guru untuk merancang pembelajaran dan penilaiannya sesuai dengan tumbuh kembang dan kebutuhan murid. Ibu Bapak Guru yang saya muliakan, guru adalah kunci dari transformasi yang sedang kita kerjakan bersama-sama ini. Memberikan kepercayaan dan ruang inovasi, mendukung peningkatan profesionalisme, mengurai tugas administrasi, memperjuangkan kesejahteraan, memberikan perlindungan kerja, dan memuliakan guru adalah hal yang kami utamakan. Mari kita terus bergerak bersama, kita saling mendukung dan memberikan semangat untuk berbagi demi mewujudkan transformasi pendidikan yang kita semua cita-citakan. Dan juga untuk mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi anak-anak Indonesia. Demi Indonesia maju. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun untuk komunitas Guru Belajar Nusantara. Tetap semangat, senang belajar, dan teruslah berkarya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Usman Jabbar Mapisona, Ketua Umum Komunitas Guru Belajar Nusantara. Komunitas Guru Belajar Nusantara adalah salah satu komunitas belajar guru-guru Nusantara yang dirintis sejak tahun 2015. 4 tahun kemudian, pada perhelatan Temu Pendidik Nusantara yang ke-7 di tahun 2019, organisasi ini dideklarasikan sebagai organisasi profesi guru. Didirikan oleh guru, dikelola oleh guru, dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan para guru. Lalu apa yang menjadi visi organisasi ini? Menjadi guru belajar. Guru dan belajar adalah dua peristiwa yang tidak seharusnya dipisahkan. Seorang guru sejatinya adalah pribadi yang secara terus-menerus tidak berhenti untuk belajar. Pada saat itulah, guru akan menjadi profesi yang agung, berkontribusi besar, membantu tumbuh kembang murid. Kami kemudian menyebutnya sebagai guru merdeka belajar. Teman-teman, apa itu guru merdeka belajar? Mereka yang secara terus-menerus merefleksikan dirinya, melakukan adaptasi dengan setiap perubahan situasi yang dihadapinya. Bukannya mengeluh dengan setiap masalah, justru menjadikannya sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Guru merdeka belajar adalah mereka yang sadar dengan tujuannya, mandiri menemukan cara yang terbaik, serta selalu menyempurnakan tindakan-tindakannya ataupun aksi-aksinya melalui kegiatan refleksi yang berkelanjutan. Dari visi guru belajar ini, ada 5 aspek yang senantiasa diperjuangkan oleh komunitas guru belajar Nusantara. Kelima aspek tersebut adalah: yang pertama, memperjuangkan kemerdekaan belajar, memastikan setiap guru mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Yang ketiga, memberdayakan guru terlibat dalam kolaborasi yang beragam. Yang keempat, memberikan dukungan pada para guru untuk mengembangkan karirnya. Dan yang kelima adalah mewujudkan tata kelola organisasi yang adaptif
dengan perubahan. Rekan-rekan guru se-Nusantara, saat ini anggota komunitas guru belajar Nusantara sudah tersebar di 367 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kepengurusan sudah terbentuk di 13 provinsi dan 98 kabupaten kota. Untuk itu, saya mengajak kepada rekan-rekan guru yang memiliki keresahan yang sama, mereka yang peduli dengan pengembangan guru, untuk bergabung bersama kami, para penggerak-penggerak pendidikan di komunitas guru belajar Nusantara. Mari memperjuangkan 4 kunci pengembangan guru: kemerdekaan belajar, kompetensi, kolaborasi, dan pemberdayaan guru melalui karir yang beragam. Jadi apalagi yang Anda tunggu? Mari bergabung bersama kami di komunitas guru belajar Nusantara. Panjang umur perjuangan, guru belajar sampai akhir. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas guru belajar Nusantara, wadah inspirasi belajar berkarya, merdeka belajar untuk meraih kompetensi, lebar praktik baik demi anak negeri, saling bantu, saling kuatkan, berbagi dan pengalaman menuju cita-cita pendidikan nasional yang tiap murid yang belajar memiliki kesempatan untuk kembangkan dirinya, berbeda potensi, bakat dan minatnya. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami guru belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya. Baik, tes suara dulu. Suara saya terdengar dengan baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu di sana? Ya, terdengar Pak, jelas. Jelas suaranya. Jelas. Alhamdulillah. Siap. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu semua yang sudah lama tadi di Zoom kita sambil menonton video. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berhadir kembali dalam pertemuan KGBN ya. Kalau saya baru 2 kali nih ya. Alhamdulillah, salam dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sampaikan pula kepada para sahabat-sahabat beliau, alim ulama tabi'in. Para guru kita juga, semoga para guru-guru kita yang memberikan ilmu dan memberikan pengajarannya terbaik kepada kita, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang sebaik-baiknya balasan, yaitu surga tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena saya adalah guru, jadi saya mau bertanya kabarnya nih. Kira-kira bagaimana kabar guru-guru hebat pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. semangat sehat. Iya. Biasanya kalau anak-anak saya di sekolah kayak gitu, jawabnya kayak gini Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, kayak gitu. Oh Baik, iya. semangat Bapak Ibu juga luar biasa hari ini ya. Walaupun sudah sore, sudah banyak tenaga yang dipakai, tapi untuk belajar hari ini sangat luar biasa karena guru yang mengajar katanya adalah guru yang siap belajar seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar di sini, sama-sama menimba ilmu dengan, ya, amin.
dengan kurikulum Merdeka untuk membawa anak-anak kita menjadi peserta didik yang merdeka seperti itu ya. Baik, tidak berpanjang lebar, kita buka kegiatan hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan saya adalah Mediani Oscar, bisa dipanggil Pak Oscar biasanya ya. Mengajar di SDIT Nurul Fikri Banjarmasin. Amanah mata pelajaran adalah matematika. Walaupun sebenarnya kuliah bukan jurusan matematika ya. Hari ini kita akan membahas topik bagaimana murid belajar dari guru, guru belajar dari siapa gitu ya. Apakah dari Google kah atau apa, nanti akan menjadi pertanyaan besar dan kita akan temukan jawabannya setelah beberapa menit kemudian bersama narasumber kita ya. Nah, hari ini kita akan memperkenalkan narasumber kita juga. Dengan Bu Titis. Bu Titis, apa kabar? Apakah sudah bisa berkomunikasi dengan kita? Alhamdulillah Pak sudah Mujib? Pak Oscar. Oh iya, alhamdulillah. Siap. Sudah berhadir ya. Dari Kalimantan Barat ya Bu ya? Iya, betul. Luar biasa sekarang ya, dengan teknologi yang dari Banjarmasin Barat bisa komunikasi langsung berhadapan-hadapan dengan yang di Kalimantan Selatan ya Bu. Sebelum memasuki agenda berikutnya, saya akan perkenalkan dulu kurikulum vitae dari Ibu Titis. Sebenarnya banyak nih Bu, ulun kadang-kadang membacakan semuanya nih Bu ya. Soalnya bisa 1 jam nanti habis waktu kita. Jangan. Yang penting aja. Iya Bu. Tadi sudah komunikasi dengan Pak Mujib. Pak segini aja Pak, oh ya silakan. Baik, Ibu Titis luar biasa ya dengan kurikulum vitae beliau. Nama beliau adalah Titis Kartikawati SPD. Alamat Jalan Raya Sanggau Sakadau, Desa Penyeladi, Kecamatan Kapuas, Sanggau, Kalimantan Barat. Kemudian pendidikan formal beliau MI Al Ihsan tahun 1991. Berarti orang baru lahir nih Bu, 91 Bu. 91, berarti baru lahir 3 tahun sebelumnya lah. MTSN tempel tahun 1994, SEMEA, dulu SEMEA Bu ya, sekarang SMK ya. Berarti zamannya kakak saya dulu Bu. Tahun 1997, pengalaman organisasi, Ketua Gugus 7 Kecamatan Kapuas, Ketua BPP KGBN Kalimantan Barat. Jadi KGBN ini di mana-mana ada ya Bu. Di luar negeri sudah ada Bu. Lagi merintis diri. Oh merintis, semoga nanti bisa terbentuk pengurusannya Bu ya. Kemudian pengalaman prestasi beliau ini juga banyak nih, tapi ulun tidak menyebutkan satu-satu, tapi ulun menyebutkan yang saja Bu ya, yang tertinggi maksudnya. Juara 1 tingkat nasional lomba model pembelajaran anti korupsi KPK tahun 2014, wah, luar biasa. Instruktur kurikulum 2013 dari tahun 2014-2019, jadi sudah mengenyam kayak apa 2013, kayak apa kurikulum Merdeka bola. Jadi banyak sekali pengalaman beliau ini, lengkap lah gitu nah kalau ingin merefleksikan antara K13 dengan Merdeka ini. Kemudian penghargaan guru menginspirasi murid dari sekolahmu, sekolah.mu tahun 2021, dan penghargaan Rohana Kudus Award kategori pelatih media tahun 2022. Jadi baru nih Bu ya penghargaannya. Nah, demikian kurikulum vitae dari Ibu Titis Kartikawati. Panggilannya apa Bu? Bu Titis atau Kartika? Bu Titis. Oh, Bu Titis. Nggih. Supaya kata kepanjangan Bu nanti memanggilnya Bu Titis. Panggil aja Bu Titis. Oke. Baik, mungkin tidak berpanjang lebar ya. Langsung saja kita akan dengarkan dan kita akan bahas bagaimana murid belajar dari guru, guru belajar dari siapa. Nah, kita akan bahas sama-sama bersama narasumber kita, Bu Titis Kartikawati, Badan Pengurus Provinsi KBN Kalbar. Waktu dan tempat, saya persilakan Bu Titis, silakan. Baik, terima kasih Pak Oscar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah nih saya diculik sama Pak Abdul Mujib nih. Teman di KGBN ya. Dan saya senang sekali bisa hadir di sini ya bersama teman-teman hebat yang ada di Banjarmasin. Walaupun sebenarnya agak mendadak dan saya sebenarnya agak bingung. Pak Mujib bilangnya, Bu, nanti ngomongin masalah penggerak gitu ya, biar semua tergerak gitu. Tapi di flyernya kalau murid belajar sama siapa, sama guru, guru belajar sama siapa. Ya udah nanti tak sambung-sambungin aja. Oke, baik teman-teman. Ini ada Bu Hilda nih, teman saya juga nih. Ada Bu Lisna Dewi ini juga nih. Teman-teman lama sih sebenarnya ya. Bu Hilda gimana? Udah mulai tugas Bu Hilda? Tinggi Ibu, Alhamdulillah sudah sampai loka 4 Ibu. Oh, alhamdulillah ya. Jadi teman-teman rasanya kalau di tempat yang baru ketemu seseorang yang kenal itu senang banget gitu ya. Dan ini yang belum kenal pun akhirnya mudah-mudahan menjadi semacam keluarga baru buat saya gitu. Oke, baik. Kalau tadi kita hanya dapat punya waktu 1 jam ya nih Pak Mujib ya. Jadi mungkin saya enggak banyak teorinya, cuma ini Bu Lisna nih, saya tuh udah kangen banget Bu Lisna. Halo Bu Lisna, ini teman saya di tahun 2000 berapa kita ketemu di TPN itu ya? 17 Ibu. 2017. Tuh. Iya tuh. Jadi teman-teman sebenarnya KGBN itu udah lama sekali didirikan ya. Saya bergabung di KGBN itu tahun 2015, terus ikut pertama kali temu pendidik Nusantara itu di tahun 2016. Nah, Saya 17. sama Bu Lisna nih. Tapi Bu Lisna nih agak sedang bertapa. Ayo Bu nih. izin off cam, saya lagi kerja. Iya. Bu Lisna ini sebenarnya penggerak pertama Pak Mujib. Ya, penggerak pertama. Dan ini bisa Curi Bu ya. tarik lagi nih Bu Lisna. Awalnya kan dia udah bergerak tuh, mungkin enggak ada temannya lalu jadi guru pendiam. Kan udah ditarik Bu sama Pak Yandi sama Pak Mujib. Iya, jadi kalau ngomongin KGBN ya udah tadi dengerin video gitu, terus ngapain sih kita sore ini ketemuan gitu kan, para penggerak di Banjarmasin dikumpulin sama Pak Mujib tuh suruh ngapain gitu kan, kurang kerjaan benar guru-guru nih, udahlah capek ngajar sore-sore suruh belajar lagi. Nah, tapi memang itulah visi pertama sekali adanya komunitas guru belajar, yaitu mengajak guru-guru belajar. Jadi di sini memang kita fokusnya ngajakin guru-guru belajar karena memang sulit banget ngajakin guru belajar. Coba dari satu sekolah ada 10 orang yang mau belajar tuh bisa dihitung. Benar enggak? Iya, Benar. karena ngajak guru belajar itu sulit banget. Nah, KGBN yang sedang kita rintis ini adalah komunitas yang bergerak memang di bidang di khusus untuk ngajakin guru belajar. Jadi enggak ada ngajakin guru demo kalau sertifikasi belum keluar, belum ngajak demo macam-macam. Fokus dari KGBN hanya ngajak guru belajar. Ayo belajar, ayo belajar. Jadi jangan bingung kalau Pak Mujib itu ayo belajar TPD ini, TPD itu, TPD ini, TPD itu, temu pendidik ini, temu pendidik itu, kok banyak banget mau yang harus dipelajari. Nah, sekilas kalau saya cerita pengalaman saya ya kenapa bisa bergabung di sini, kemudian
kenapa sampai akhirnya saya bisa kenal Bu Hilda di program Guru Penggerak ya Bu Hilda, kemudian kenapa saya bisa ketemu Pak Mujib, ketemu Bu Lisna dan teman-teman di seluruh Nusantara, bahkan sekarang KGBN sedang melebarkan sayap ya, artinya sekarang sedang menyiapkan beberapa pelatih yang akan dipromosikan ke luar negeri. Nah, jadi seru banget kan kalau bisa bergabung dengan KGBN itu, seperti Pak Usman tadi di video itu, kalau KGBN itu punya 4 kunci ya, 4 kunci. Pertama itu kunci yang pertama kemerdekaan. Kita diajak guru-guru itu merdeka dalam belajar, merdeka menentukan apa aja yang ingin kita pelajari di komunitas ini. Kemudian yang kedua, setelah punya kemerdekaan, kita akan punya kompetensi dengan kemerdekaan tersebut. Contohnya, kalau saya tuh karena saya di linguistik ya, saya memang suka ngobrol, suka cerewet ya, kata ibu saya tuh, iya anak ini cerewet sekali ngomong terus gitu. Mungkin waktu SD saya tuh suka ngomong, mungkin waktu itu guru saya agak sebel kali ya dengan saya, tapi ngobrol aja si anak nih. Padahal memang itu mungkin kecerdasan saya di situ, di linguistik. Nah, ketika saya suka atau saya punya kecerdasan itu, saya punya potensi itu, di KGBN itu diberi ruang gitu. Saya bebas memilih saya mau belajar apa di KGBN, dan saya fokusnya adalah bagaimana sih saya menjadi seorang pelatih ya, kemudian saya ingin menjadi narasumber, kemudian di bidang public speaking dan sebagainya. Nah, ini di komunitas guru belajar disediakan kelas-kelasnya. Nah, setelah itu dari 2 ya udah merdeka, semuanya itu kalau udah merdeka dia bakalan punya kompetensi. Kalau udah punya kompetensi, ayo buat kolaborasi, buat jejaring. Kayak gini nih, Pak Mujib udah terkenal nih. Waktu itu Pak Mujib tuh terkenal gara-gara apalah? Saya ingat disuruh bikin apa tuh, yel-yel atau apa ya Pak Mujib ya? Ya, jingle TPN Bu. Jingle TPN 2000 jingle ya. TPN bawa muridnya kalau enggak salah. Itu tuh dilirik Pak Buki langsung terkenal, dia langsung dibawa ke Jakarta, sampai sekarang langsung semua udah kenal yang namanya Pak Mujib. Nah, itulah kekuatan jejaring teman-teman. Teman-teman kalau walaupun di Banjarmasin mungkin tidak terlihat gitu ya, tidak terlihat di pusat, tapi kalau teman-teman mau berjejaring di komunitas ini, insya Allah nanti ikut bersinar kayak Pak Mujib. Ya. Kemudian kalau kita udah berjejaring, sudah punya kolaborasi di mana-mana, insya Allah nanti yang terakhir ada kunci karir. Nah, kunci karir ini kita pertahankan juga, dan kita kalau istilahnya Pak siapa tadi itu Pak Usman itu kita perjuangkan. Jadi guru-guru itu tuh bisa berkarir selain menjadi guru. Kayak misalkan Pak Oscar itu sukanya apa, passionnya apa Pak Oscar? Pak Oscar passionnya apa Pak? Ya. Passionnya ya Bu, apa ya Bu? Oke. Nanti kita lihat passionnya Pak Oscar di mana dengan ada komunitas ini, sukanya berbagi praktik di bidang apa gitu. Itu bakalan ketahuan nanti ya. Kalau Bu Hilda saya tahu dia suka nyanyi, suka musik tuh. Beneran tuh. Nyiptain lagu-lagu untuk pembelajaran Bu Hilda. Nah, jadi teman-teman, saya punya cerita ya. Salah satu anggota KGBN Sanggau itu seorang guru honor ya, guru honor. Kebetulan dia ngajar di PAUD. Nah, dia ikut KGBN udah 3 tahunan. Kemudian dari ikut KGB dia memilih untuk
belajar cara menulis. Jadi passionnya itu menulis, dia suka menulis, kemudian cari kelas-kelas menulis, ketemulah sama Pak Eka Wardana, kemudian ketemu sama Pak Suhud Rois, terus ketemu lagi sama penulis yang spesifik di bidang itu untuk buku anak PAUD ya, yang pakai gambar-gambar. Nah, sampai pada akhirnya si guru tersebut memilih dengan kemerdekaan itu memilih untuk fokus pada bagaimana sih membuat gambar-gambar untuk tulisan-tulisannya. Yang pada akhirnya setelah dia ikut secara mandiri, belajar mendesain, kemudian belajar membuat gambar itu, sekarang itu dia sudah bisa bikin berapa ya katanya tuh sekitar 7 buku khusus untuk PAUD yang bergambar. Jadi satu kali gambar ternyata kalau kita bisa gambar desain atau gambar untuk buku itu harganya bisa 200 sampai 300. Jadi satu buku itu dia dihargai 4 juta Bapak Ibu. Bayangkan ya, seorang guru honor dia hanya suka menulis, terus dia belajar sendiri, cari kelas-kelasnya, sampai akhirnya dia bisa menciptakan sebuah karya dan dihargai dengan lumayan mahal kalau menurut saya. Ya, nah sekarang dia sudah mulai ambil job gitu ya, karena itu tadi perlunya jejaring teman-teman, jejaring dan kolaborasi. Jadi dalam satu grup untuk passion itu dia udah ada grup yang misalkan kalau Pak Oscar gabung di situ punya job ini, aduh saya enggak sanggup, kasihkan ke ini, akhirnya semuanya berdaya gitu. Nah, itu pentingnya kolaborasi dan pentingnya membuat jejaring. Nah, kenapa sih kita harus gabung di KGBN gitu kan? Kenapa sih kita harus belajar gitu? Guru yang layak mengajar itu adalah guru yang belajar. Jadi kalau enggak belajar, sebenarnya guru itu akan ketinggalan zaman gitu ya. Nah, kayak sekarang misalkan adanya kurikulum merdeka, kemudian kalau kita enggak belajar gimana gitu. Padahal pemerintah sekarang sudah tidak seperti K13 dulu. Kalau K13 dulu ada instruktur nasional, turun ke instruktur provinsi, IP ya, instruktur kabupaten, baru ke kelas-kelas, baru ke ini. Nah sekarang di kurikulum merdeka kan enggak ada yang seperti itu polanya. Kita harus secara mandiri belajar apa saja yang ada kebijakan oleh pemerintah, sekarang kita harus belajar sendiri. Belajar sendiri itu ada 2 kemungkinan, satu nyasar, ya, satunya berhasil, satunya nyasar. Nah itu, nah makanya supaya kita tidak nyasar, itu tuh sebaiknya kita membuat kolaborasi. Kayak Pak Mahfud ini bikin satu grup gitu ya, yuk kita belajar ini, kita butuhnya apa sih, teman-teman sekarang butuhnya apa gitu. Nah, misalkan katanya di kurikulum merdeka tuh harus bikin alur belajar. Alur belajar tuh kayak apa gitu. Nah, dari sini dengan jejaring seperti itu, dengan berkolaborasi, teman-teman itu bisa berbagi praktik, bisa saling bertukar pengalaman, kemudian saling bertukar informasi. Mungkin Pak Oscar belum sempat mengunduh PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Bu Hilda udah sampai pelatihan berapa kali mandiri gitu ya, udah sampai dapat sertifikat. Nah, itu bisa ditransfer gitu. Nah, jadinya tuh sebenarnya kalau seperti tadi kata Pak Oscar judulnya itu kalau murid belajar sama guru. Kalau guru belajarnya sama siapa? Ya sebenarnya sama sesama guru. Karena gurunya guru itu adalah guru sebenarnya. Ya. Coba bayangkan kalau Pak Mujib punya persoalan di kelasnya atau mungkin
punya permasalahan gurunya gitu ya di kelasnya yang dia tidak belum punya solusi. Kemudian ngundang IHT, profesor, doktor gitu ya dari ini yang sama sekali belum ngajar, belum pernah ngajar, belum pernah ketemu murid. Kira-kira nyambung enggak? Kira-kira nyambung. Mungkin yang akan disampaikan oleh pemateri itu apa? Teori konstruksi ya, teori Bloom dan sebagainya. Tapi apa? Gimana mengatasi keresahan kita di kelas itu mungkin tidak bisa menyentuh sama sekali gitu. Nah, jadi yang bisa jadi gurunya guru itu ya guru, sesama guru gitu. Misalkan kayak saya ngajar kelas 5, mungkin kalau saya dapat permasalahan di kelas saya harus belajar sama guru kelas 5 juga gitu. Bukannya saya harus belajar malah sama mungkin yang tadi saya sebutkan gitu. Mungkin mereka enggak paham anak kelas 5 itu seperti apa. Terus guru kelas 1. Ini anggap aja kalau semua guru kelas 1. Saya punya masalah bagaimana sih supaya murid saya bisa baca gitu ya. Nah, ternyata Pak Mujib punya trik di kelasnya, misalkan dia menggunakan rakit atraktif ya yang sama Bu Oli itu. Nah, itu tuh bisa disebarkan, bisa saling sharing. Wah, ternyata saya pakai rakit atraktif cepat banget nih bisa baca murid saya gitu. Nah, jadi gurunya guru itu ya guru itu. Sebenarnya sama-sama guru gitu yang tahu kondisi kita masing-masing. Nah, kayak saya punya pengalaman nih Pak Oscar, Pak Mujib gitu. Guru saya itu tuh di kelas 1 ada yang mengeluh waktu di kelas 1 tuh ada anak yang sama sekali tidak mengenal bilangan. Kemudian kalau disuruh menghafal 1 sampai 10 aja tuh masih enggak bisa, masih bingung gitu. Nah, dia tanya gimana ya triknya, Bu? Udah kita coba, kita nanti pakai pakai gambar lah, pakai apalah gitu, pakai benda konkret, masih belum bisa. Dan ternyata si anak itu tuh punya kelainan gitu ya, atau mungkin bukan kelainan, tapi dia kayak punya hobi cerita tentang pocong. Lucu ya. Jadi si anak itu kalau disuruh ngerjakan tugas malah yang dicerita tuh kan pocong. Bu, tadi malam saya ketemu pocong. Bu, pocong tuh ngeri ya. Bu, jadi dia tidak fokus pada bilangan, tapi kalau disuruh ngerjakan sesuatu malah ceritanya tentang pocong. Nah, dari situ saya teringat kakak saya juga mengajar tentang punya anak didik yang seperti itu. Dan triknya kakak saya itu dia akhirnya menanyakan sama si murid gitu, bentuk pocong tuh kayak apa sih gitu kan? Kamu memangnya udah pernah melihat pocong? Udah Bu, coba gambar pocong tuh kayak apa? Akhirnya si anak tuh menggambar pocong ala-ala dia gitu ya, ada dikucir gitu kan. Nah, coba ini nih pocongnya nih 1 apa 2 kata kakak saya kan. 1 Bu, ini baru 1 nih pocongnya. Oh, kalau pocong 1 berarti tulisannya kayak apa gitu kan. 1 gini, 1 pocong 1 tulisannya 1. Nah, dengan baca dengan pocong dia bisa jadi tahu bahwa angka 1 itu 1 gitu. Nah, kemudian lalu dia terus gimana kalau pocongnya 2 gimana? Coba kamu gambar. Akhirnya dia gambar 2 pocong. Nah, kalau 2 tuh tulisan 2 tuh kayak apa? Coba pocongnya ada 2, berarti 2 tuh gimana caranya? Langsung dia nulis 2 tuh kayak bebek, Bu, gini. Jadi pocongnya 2, bilangannya jadi tahu dia 2. Akhirnya dengan trik ini si guru saya jadi belajar juga. Oh, ternyata ketika kita punya masalah sama murid dan
mungkin permasalahannya agak berbeda. Kalau kakak saya itu tentang pocong, mungkin si guru saya tentang apa gitu ya. Si anak senengnya tuh ngomongin apa, ngomongin bola atau ngomongin apa, dan itu dimasukkan ke dalam pembelajaran. Yang pada akhirnya dengan banyaknya pocong, si anak itu bisa belajar tentang bilangan. Bisa jadi hafal 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 dengan gaya dia pocongnya itu gitu. Dan itu dapatnya bukan dari profesor ya, dapatnya dari sesama guru. Dan ketika praktik baik itu kita ajar, kita share, kita ceritakan lagi ke sini, mungkin ada yang terinspirasi, mungkin oh iya ya saya juga punya murid nih, kok dia tuh enggak konsen kalau disuruh belajar, tapi dia sukanya apa, ngobrolnya itu terus. Nah, itu tuh gimana teknik kita membuat pembelajaran yang sesuai dengan hobi, minat, dan passion anak-anak. Nah, jadi kayak gitu. Kalau saya cerita pengalaman-pengalaman mungkin dari beberapa jadi ini ya, tampil menjadi pelatih, menjadi instruktur, itu sebenarnya juga kita belajar dari banyak teman gitu. Kayak Pak Nunu ya. Pak Nunu kan tahu sekarang jadi ketua KGBN. Itu awal saya ketemu Pak Nunu itu tahun 2016. Dan waktu ketemu itu memang dia tuh udah kelihatan gilanya. Gilanya tuh gali, dia langsung aksi. Jadi kalau dia punya ide tuh langsung diekspresikan gitu. Dan saya ingat sekali waktu itu dia cerita tentang Taman Stroberi gitu ya. Dia guru TIK, tapi di sekolahnya tidak punya komputer, tidak punya lab komputer dan tidak punya laptop sama sekali. Coba bayangkan, seorang guru TIK mau ngajar apalah kalau enggak punya komputer, enggak ada laptop. Tapi dia berdaya dan berjejaring, artinya dia belajar sama kawan, sama teman-teman di komunitas. Dan waktu itu dia belajar di TPN yang pertama itu sama Bu Hesti Wulandari yang dari Makassar, itu Sorowaku. Dia cerita tentang laboratorium raksasa. Jadi laboratorium raksasa artinya lingkungan sekitar itu bisa dijadikan media. Dan Pak Nunu menggunakan lingkungan sekitarnya yang di daerah pegunungan itu untuk mengajarkan TIK. Lucu ya, kayaknya enggak nyambung banget gitu. Belajar TIK malah disuruh nanam stroberi waktu itu. Dan gara-gara nanam stroberi dia jadi terkenal nih. Jadi terkenal. Nah, setelah dia ceritakan ternyata anak-anak itu diajak nanam stroberi. Dari proses penanaman sampai panen itu tuh kemudian dibuat laporan dalam bentuk PPT. Nah, sebenarnya kaitannya dengan teknologinya ya di PPT-nya itu, dan sama dia buat laporannya ngetik-ngetik itu. Tapi prosesnya dia enggak patah semangat gitu, enggak langsung loyo ketika dia tidak menemukan asetnya di sekolah itu, enggak punya komputer dan enggak punya laptop di sekolahnya. Nah, hal-hal yang seperti ini kan jadinya menginspirasi guru yang lain gitu loh. Oh iya ya, guru yang tidak punya apa-apa aja bisa berdaya gitu. Dan itu tuh yang ngajarin siapa? Guru, sesama guru gitu. Bukan siapa-siapa, sama-sama guru yang ada di komunitas ini. Jadi seperti itu. Nah, kalau cerita tentang komunitas yang di tempat saya gitu ya. Saya dulunya itu di KGB Sanggau ya. Berapa tahun saya jadi ketua, sekarang udah menjadi ketua untuk provinsi. Nah, di situ tuh awalnya saya memang bergerak itu 3 orang aja. Hanya 3 penggerak saya waktu itu, saya, Bu Jul, dan Bu Wanti. Nah, kebetulan dari 3 orang ini disebut 3 penggerak pertama, ya. Penggerak pertama, kemudian cari pengikut.
Jadi kalau mau menggerakkan kayak Bu Hilda nih udah belajar tentang modul 2 di CPP di program pengajar praktik itu ada modul 2 tentang inquiry Badja ya, inquiry perspektif, kemudian bagaimana menjadi penggerak dan menggerakkan. Nah, di komunitas kita juga pakai itu gitu. Untuk membuat suatu komunitas kita harus punya penggerak pertama, kemudian penggerak itu harus cari pengikut. Nah, mungkin di sini nih kalau di sini siapa ya penggerak pertamanya? Pak Mujib atau Bu Lisna? Ya, Bu Lisna. Nah, Bu Lisna ini bawa virus nih, bawa virus. Ya, Ayo Bu. ikut gitu ya Bu Lisna. Nah, ini kayak penggerak pertama Bu Lisna. Kemudian punya penggerak, punya pengikut-pengikut. Kemudian pengikutnya punya pengikut lagi. Akhirnya banyak. Mudah-mudahan nanti akan seperti itu di Banjarmasin. Nah, Amin. amin ya. Oke, nah di awalnya sebagai penggerak itu bukan seseorang yang hebat gitu ya, bukan seseorang yang pinter, bukan seseorang yang wah gitu ya, tapi hanya satu aja syarat dari penggerak itu. Dia tuh mau bergerak itu saja. Ya. Dia mau bergerak, mau menggerakkan orang. Nah, jadi saya cerita saya ya. Dari 3 penggerak ini, saya itu yang paling gaptek. Jadi kalau bisa cari penggerak yang passionnya beda-beda gitu. Saya gaptek, tapi saya seneng ngomong gitu ya. Kalau Bu Juliawati, dia enggak suka ngomong, pendiam banget orangnya. Kalau di anu tuh senyum aja. Kok disuruh tampil senyum aja. Dia lebih suka di belakang layar. Nah, yang Bu Wanti ini dia juga enggak suka ngomong, walaupun kalau disuruh ngomong mau gitu. Cuma dia ini passionnya, dia itu punya follower banyak. Jadi dia punya Facebook, dia punya IG, dia punya apa-apa tuh dan selalu followernya tuh banyak gitu. Nah, itu keuntungan kami waktu itu. Jadi dari 3 penggerak ini saya yang suka ngomong, nanti yang nyebarkannya Bu Wanti, yang edit-edit apanya tuh Bu Jul. Gitu terus. akhirnya di Sanggo itu sudah punya anggota sekitar hampir 400-an, hampir 500 nih Pak Mujib. Itu anggotanya tuh. Dan sekarang kalau di BPP Kalbar ada apa tuh daerah yang mau mendirikan KGB itu saya sekolahkan dulu di KGB Sanggau. Saya masukkan ke grup Sanggau dulu supaya mereka tahu alurnya gitu. Oh, gini. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan tadi ada pertanyaan siapa sih gurunya guru, memang guru, dan siapa sih gurunya guru, kita adalah gurunya guru. Karena belum tentu praktik baik yang kita sebarkan menurut kita itu sederhana, itu tuh menurut orang lain amazing gitu. Ya. Jadi jangan patah semangat atau jangan merasa bahwa kita belum bisa apa-apa. Saya itu bukan apa-apa, saya enggak bisa gitu. Padahal sebenarnya kita adalah guru bagi guru lain. Nah, itu prinsip tuh. Ya. Misalkan Bu Hilda boleh dong cerita praktik baiknya? Bu Hilda. Silakan Bu Hilda. Guys ya. Bu Hilda punya praktik baik Bu Hilda, coba cerita. Ini nanti bisa jadi guru kita nih. Mungkin bisa kita terapkan di kelas kita nanti gitu. Apa Bu Hilda kemarin tuh nyanyian ya? Inggih Ibu.
Mohon maaf Ibu nggak bisa banyak ini ngomong soalnya ini batuk. Oh ya, Ini nggak baru bisa dong nyanyi. udah persiapan mau melahirkan Ibu. Oh, iya iya ya, semoga anu ya lancar ya persalinannya ya. Nggih, kasih Ibu. Nah, ini bisa cerita enggak Bu Hilda? Kalau enggak saya lempar nih ke Bu Rita atau mungkin ke siapa nanti. Ih, Tadi boleh ada Bu, kalau Anda mau tadi, siapa tadi? Pak Arifiandi kalau nanti ada kesempatan. Boleh boleh boleh. Silahkan aja Iya. nanti cerita apa yang sudah dilakukan di kelasnya, nanti kita bahas di sini. Oke ya. Iya. Mm-mm. Ada enggak, sudah siap belum Pak Edi? Tadi Ya, lagi Pak. sholat ya? Iya, cerita Pak Yandi kayaknya bagus tuh Bu yang di komen tuh. Pengalaman Pak Yandi. Oh, Pak Yandi merasa apa di KGB ini merasa jadi berubah ya, jadi seorang guru yang penuh cinta gitu. Boleh Pak Yandi cerita nih, sangat menginspirasi Oh, sepertinya boleh. cerita Pak. Boleh Pak Arifiandi, silahkan kalau mau cerita Iya Bu, gimana? gimana ya? Ini suara juga lagi serak nih Bu sebenarnya. Kayaknya Iya. memang lagi musim ya, di sini juga tuh. Iya, ini lagi musim banget Bu. Ini udah setengah bulan masih suara udah ini. Cuma jelas nggak kira-kira Bu? Jelas. Jelas, Silahkan jelas Pak cerita. Yandi. Iya, ya sebenarnya pokoknya ya intinya itu sebenarnya kalau saya tuh sebenarnya pengen terima kasih banyak sih sama KGB gitu kan. Karena dengan ikut KGB atau sebenarnya saya nggak ikut secara langsung, nggak ikut secara komunitas, tapi saya ngikuti orang-orang yang ada di KGB gitu Bu. Dari apa namanya media sosialnya saya baca semua gitu kan. Dan itu sedikit banyaknya bahkan banyak banget gitu. Merubah mindset saya gitu kan, merubah segalanya lah karena saya awalnya jadi guru itu galak banget Bu. Luar biasa galak, kalau sama murid tuh nggak tanggung-tanggung lah istilahnya. Pokoknya kalau apa ya, kalau saya datang tuh murid tuh udah apa ya, udah takut, udah ya gitulah pokoknya. Tapi setelah ikut KGB sebenarnya persisnya itu saat saya ini sih saat saya nonton nonton Bu Najla Shihab gitu Bu di YouTube itu ada acara apa ya kalau nggak salah tuh acara Bukalapak deh kalau nggak salah, ada Bukatok gitu. Nah di sana saya ikuti Instagram beliau gitu kan, terus muncul orang-orang yang di dekat yang dekat dengan beliau mungkin ya, yang dia rekomendasikan, ada Pak Buki gitu kan, terus ada Pak Suhud Rois gitu kan yang juga penulis gitu kan. Ya dari tulisan-tulisan mereka itu saya jadi terbuka gitu mindsetnya, gimana cara ngajar yang bagus gitu kan, cara ngajar yang apa ya, yang jauh lah dari yang sudah saya lakukan gitu. Sehingga pada saat mungkin sekitar tahun berapa ya, tahun 2020 awal mungkin, itu yang awal sekali saya berubah gitu kan cara ngajar saya, gimana saya dengan murid itu intinya itu gimana ya, kalau biasanya disebutnya kalau nggak salah itu memanusiakan hubungan gitu Bu ya. Nah, yang manusiakan hubungan itu yang bikin saya itu berubah 180 derajat. Bahkan saya jadi mellow sekarang, jadi guru tuh mellow, benar-benar kayaknya sedih gitu. Bawaannya tuh kalau sama murid udah terlalu deket itu, kalau misalnya kenapa-napa jadi sedih gitu malah. Yang awalnya sangar lah istilahnya Bu ya, sekarang udah mellow banget jadi guru gitu kayak. Tapi jangan sampai terlalu mellow juga kayaknya. Gitu. Iya. Itu sih sebenarnya, sehingga sampai sekarang kalau saya dengan murid itu kayak apa ya? Kayak udah deket banget itu, bahkan terlalu deket gitu kadang itu. Jadi kadang kita ya intinya itu memahami ya. Iya, memahami banget sudah sekarang gitu. Nah, sudah memahami banget seperti yang kata Pak Rizky juga bilang, Rizky Rahmatani kan ibaratnya beliau punya program tuh kalau 15 menit cerita dulu kan kayak gitu ya. Nah, saya ikuti itu gitu. Jadi awal saya masuk itu nggak langsung ngajar, tapi cerita. Kadang malah kebablasan, nggak 15 menit, bisa 30 menit lebih. Dan itu tapi dengan itu anak-anak itu kita mudah gitu. Mau ngajarin apa itu anak-anak itu sudah karena dia seneng gitu kan. Karena saya pernah baca itu kata siapa yang murid itu tidak belajar dari guru yang tidak disukainya gitu kan Bu ya. Iya, Nah, betul. itu Tapi yang guru yang nempel banget menginspirasi. gitu.
Iya, itu yang nempel banget sih Bu sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang itu yang bikin saya berubah banget. Pokoknya terima kasih banyak banget sama KGB ini gitu. Walaupun saya nggak terlibat langsung, tapi saya ngikutin orang-orangnya gitu sampai dengan ketemu sama Pak Mujib gitu kan. Wah ini luar biasa sih Pak Mujib. Itu sih Bu. Ya, makasih Pak Yandi. Ini kayaknya boleh nih dijadiin narasumber TPD berikutnya nih Pak Mujib. Iya. Cerita Bu. ya. Sepakat Bu, sepakat. Nah, sepakat kan Pak Oscar? Ini udah bisa tampil nih Pak Mujib, bisa jadi aset di Banjarmasin nih Pak Yandi. Mungkin nanti kayak Pak Yandi ya terinspirasi dari Pak Rizky, terinspirasi Pak siapa? Pak Suhud dan sebagainya itu dari inspirasi itu dia terapkan di kelas, kemudian perubahan apa yang terjadi di kelas itu bisa diceritakan lagi kepada kawan-kawan di sini. Nanti siapa tahu teman-teman di sini juga terinspirasi lagi sama Pak Yandi, ceritanya Pak Yandi. Saya sepakat dengan Pak Yandi ya. Waktu saya mendengar cerita Pak Rizky itu, dia cerita tentang 15 menit berbicara itu, dan saya terapkan di sekolah. Ternyata ada satu murid saya itu yang saya tidak ketahui, ternyata dia suka sains. Pada waktu dia maju 15 menit, dia itu sudah siap dengan satu buku. Dia bikin buku seperti ini, gini, dan isinya itu dia menceritakan menggambar ala-ala dia, terus tulisan dinamai gambarannya itu binatang-binatang yang hidup di bawah air laut gitu. Jadi dengan kedalaman berapa itu sampai dia kedalaman 2000 atau 3000 meter. Itu tuh dia sudah tahu nama-nama binatangnya. Saya yang sebagai gurunya aja enggak paham tuh. Jadi dengan memberikan satu kesempatan kepada murid itu kita bisa melihat keajaiban ya. Artinya apa? Bahwa anak yang awalnya cuma diam-diam, begitu kita kasih kesempatan ngomong, dia bisa langsung bikin satu karya, dia bisa cerita bahwa setiap meter atau setiap 1 kilometer di bawah air laut itu pasti ada binatang-binatang yang berbeda karena dia mengikuti suhu yang ada di kedalaman laut. Dan ini kan gurunya nggak sempat ngajarin seperti itu, tapi murid bisa belajar sama sama temannya sendiri. Nah, kemudian ada satu lagi cerita. Murid saya kan saya kasih proyek buat drama pencernaan waktu itu. Nah, waktu dia udah bikin video drama pencernaan, si murid saya tuh bilang, Bu, nanti videonya coba dimasukkan YouTube, Bu. Waktu itu belum ngetren YouTube, masih belum pandemi, jadi belum terlalu heboh lah YouTube tuh. Saya aja belum punya channel, tapi si murid saya tuh udah punya channel YouTube waktu itu. Terus dia bilang, emang kamu bisa? Saya bilang, bisa Bu, saya ada channel YouTube. Wah, hebat nih, pikir saya kan. Oke, nanti kita masukkan YouTube-mu. Dan pas giliran dia, saya kasih kesempatan 5 menit untuk bercerita, giliran dia bilang, Bu, saya enggak mau, katanya. Kenapa? Saya enggak punya cerita apa-apa, enggak kayak teman-teman, katanya. Pokoknya saya enggak mau maju. Terus saya ingat, dia pernah punya YouTube, katanya kan. Jadi saya suruh maju, katanya kamu punya YouTube, udah kamu cerita tentang YouTube aja. Bolehkah Bu? Boleh. Nggak ada hubungannya sama mata pelajaran, nggak apa-apa. Yang penting kamu ngomong aja, saya bilang gitu. Dan ternyata begitu dia cerita, dia itu sudah punya like and subscribe itu 1000, bayangkan. Zaman itu murid saya, ya Allah, saya sampai kaget saya. Hah, saya bilang, berapa yang udah nge-like itu konten kamu? Udah 1000 katanya, dengan malu-malu gitu. Ya Allah, saya bilang, ibu aja belum punya ini akun YouTube, saya bilang. Terus anak saya yang kandung itu baru coba bikin akun YouTube dan baru 5 yang like sama subscribe itu. Itu pun saya, bapaknya, kakaknya, adiknya sama itu.
Dan murid saya ternyata udah bisa sampai 1000. Nah, jadi praktik-praktik baik kayak gini nih loh yang harus kita sebarkan, harus kita buat jejaring supaya akan semakin banyak kelas-kelas yang memanusiakan hubungan seperti yang Pak Yandi itu. Banyak perubahan ya ketika dia jadi guru galak, sekarang jadi guru yang melo setelah mendengar atau ikut bergabung di komunitas guru belajar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita cerita banyak praktik-praktik baik, dan ini kebetulan praktik-praktik baik saya juga kadang-kadang suka dibaca sama orang gitu ya. Itu tuh memang benar sih, kalau ini apa namanya, tema kita itu siapa sih yang jadi gurunya guru. Kalau guru harus berguru sama siapa, dan ternyata kuncinya adalah guru itu belajar sama guru. Bahkan Bu Najila Shihab juga bilang kan kalau apa namanya, guru yang merdeka itu adalah guru yang bisa belajar sama siapa saja, ya, tidak harus belajar sama ahli dan tidak harus dengan perintah gitu ya. Jadi belajarnya tuh belajar kalau ada workshop dari ini, ada surat tugasnya dari dinas gitu. Nanti kalau ada sertifikatnya baru semangat belajar. Nah, itu tuh bukan seperti itu guru merdeka belajar. Guru merdeka belajar adalah guru yang tahu dia mau belajar apa. Kemudian dia tahu bagaimana cara untuk mencapai tujuan belajarnya itu. Ya. Nah, nanti kalau mengalami kegagalan ya kita refleksi, atau kesuksesan kita refleksi di mana sih apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Nah, itu ciri-ciri guru merdeka belajar. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau mau sharing lagi gitu ya. Kalau mau cerita-cerita praktik baik, boleh juga. Baik, Bu, kita masuk sesi tanya jawab ya, Bu, langsung ya. Ya, silahkan Pak. Oke, baik. Bapak Ibu semua yang ada di tempatnya masing-masing bisa melayangkan pertanyaan melalui kolom chat ya, biar bisa dibaca sama-sama. Silakan Bapak Ibu. Lo lihat dulu di sini belum ada pertanyaan, Bu. Langsung aja Pak Pak Oscar. Oh, Bu Rita, silakan Bu Rita. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kalau untuk ikut KGB ini udah yang berapa kali ya Bu ya, karena ini orang Banjar semua ya, jadi kita lebih enak untuk ngomongnya. Ibu ngerti bahasa Banjar juga kan Bu ya? Dikit-dikit. Supaya apa penyampaiannya. Kalau minggu kemarin tuh karena lain provinsi, jadi kita harus menggunakan kayak gini. Ya alhamdulillah kalau Ulun ini baru ikut ini kemarin dengan Pak Abdul Mujib juga yang memasukkan di KGBN itu. Waktu itu ada 8 yang ikut, ternyata dari Banjarmasin cuma saya, yang lainnya dari hulu sungai. Tapi kemarin saya terkendala untuk level 1 aksi nyata belum selesai karena berbarengan kemarin jadi pengajar praktik, jadi difokuskan ke sana dulu. Udah bilang kemarin sama Pak Mujib, pas ada kemarin mau melenggarakan seperti ini, saya bilang suka, asalkan artinya ada yang mengkoordinir kan, karena kalau saya sendiri kurang sama seperti ibu saya ini kurang menguasai IT, karena kalau dibandingkan dengan artinya kalau umur sih ya sudah 50, yang kebisaan untuk IT itu otodidak Bu kita. Kalau dengan Pak Oscar dia adalah CGP yang saya membimbingnya di PP. Jadi ketemunya baru 1 kali waktu Lokakarya kemarin. Jadi langsung saya ajak ikut kayak gitu. Kalau di Banjarmasin memang untuk KGB ini belum ada komunitasnya Bu lagi. Jadi saya ngajak-ngajak teman juga ikut seperti ini, join. Artinya kita kan untuk mengajak orang tuh memang agak susah sih. Kalau mungkin orang menganggap lo siapa ngajak-ngajak ya kayak gitu mungkin. Jadi saya untuk merintis seperti ini, teman-teman sih tanya, apa sih maksudnya ini?
setahu saya aja saya kasih tahu bahwa ini adalah kita di sini untuk saling belajar. Saya bilang tidak ada yang maha atau yang super tuh nggak ada. Cuma kita untuk kegiatan kita sebagai guru untuk lebih mengembangkan wawasan, saya bilang. Kalau yang untuk jum-jum kan itu sebatas, artinya kita hanya sampai di situ kita bisa menerapkan. Tapi kalau ini memang saya ngikut-ngikutin juga sih dari Instagram itu orang-orang kayak gitu ya Bu ya. Jadi pelajaran yang saya dapatkan selama ini, memang saya ini karena basicnya adalah guru PKN, mungkin kalau teman di sini ada Ibu Salmina juga ikut di sini. Saya itu memang orangnya bukan keras Bu, tapi tegas kayak gitu ya. Apalagi karena saya ini jebolan dari mengajarnya tuh kebanyakan di swasta Bu. Nah kan kalau di swasta itu, apalagi swastanya tuh swasta yang artinya untuk penerimaan siswanya itu saringannya itu yang paling kasar. Nah sehingga kita dengan anak itu, saya bisa melo, bisa dengan anak-anak keras bisa juga ya Bu ya. Kita mengikuti dari suasananya, tapi kekerasan yang saya lakukan tuh bukan apa-apa, artinya kan untuk memperbaiki anak-anak. Tapi saya juga mengurangi basic keras saya itu. Jadi kalau saya sendiri merasakan memang sudah agak sedikit berkurang untuk sikap keras seperti itu, tapi bukan artinya saya selama ini keras-keras yang negatif, bukan ya. Artinya keras kita mendidik anak-anak supaya mereka itu, kalau Banjar tuh artinya akhlaknya itulah Bu yang kita utamakan. Tapi setelah adanya sekarang digaungkan HAM, anak-anak tidak boleh diapa-apain, ya itu tuh merupakan salah satu cambukan bagi guru ya Bu ya. Kemudian ada kurikulum Merdeka Belajar, yang mana mungkin sebagian orang Bu yang tidak mengetahui atau salah kaprah dari Merdeka Belajar itu. Oh anak jangan diginiin, oh jangan anak diginiin. Nah seperti itu. Itu karena dari gurunya itu tidak mau belajar. Sehingga kan mereka tidak mengetahui kayak gitu. Nah jadi saya setelah selesai dari guru penggerak itu juga memang merasakan bahwa anak itu memang terlahir dengan kertas putih yang sudah ada gambarnya, tinggal mereka yang berhasil, guru hanya mengarahkan. Tapi kan tidak semudah itu kita dalam penerapan. Artinya, apalagi saya ini sekarang kan mengajarnya di sekolah negeri yang memang, ya kalau pinggiran sih pinggiran Bu, yang lingkungan anak-anaknya itu yang dari kelas menengah ekonomi ke bawah. Nah sehingga itu akan mempengaruhi sebagai pengajar. Kalau mungkin Ibu Salmina bisa berbicara juga di sini nanti bisa diituan. Jadi kita itu apa artinya? Makanya ulun nih di sini mengajak teman-teman tuh supaya ikut, supaya kita bisa bahwa merdeka itu bukan merdeka yang kebablasan, yang dengan anak sehingga anak yang penting kamu kayak gini aja. Nah seperti itulah sehingga anak ini kan kalau anak kurang tahu, guru yang tahu kan. Nah jadi saya maksudkan seperti itu teman-teman tuh ikut, jadi mereka mengetahui. Jadi bukan hanya kita yang tahu, tapi saya juga sering berbagi, tapi itu hanya kepada orang-orang tertentu yang bisa kita ajak bicara kayak gitu. Jadi komunitas seperti ini sih bagus sekali. Makanya nih yang bertahan saya lihat Pak Oscar, Bu Salmina tuh yang dari Banjarmasin sudah artinya. Ada Ibu Nurjanah ini sudah mulai ikut juga. Jadi saya seperti ini supaya cangkupan di Banjarmasin untuk bisa dari mulut ke mulut kan kayak gitu ya Bu, supaya lebih berkembang. Kemarin ditanyain di MGMP matematika, apa sih katanya KGB itu? Kalau saya kasih tahu semampu saya bilang kalau ingin lebih dalam, ingin mengetahuinya ikut bila ada setiap kegiatan. Ya katanya insya Allah. Yang menanyakan ini adalah ketua MGMP-nya sendiri. Jadi saya rada sedikit agak gugup juga ya. Tapi memang itu yang saya tahu, itu yang saya sampaikan. Supaya ada terbuka mata hati guru itu. Artinya untuk saling berbagi. Mungkin seperti itu saja Bu praktek baiknya. Oke, terima kasih Bu Rita. Tetap semangat ya untuk mencari pengikut-pengikut. Nah ini kan satu pengikut udah
udah setia nih Pak Oscar. Iya betul Bu. Itu berarti itu Insya Allah. pengikut Bu Rita tuh harus dianukan terus nih. Nanti Pak Oscar punya pengikut lagi mungkin di sekolahnya gitu. Nah Makanya Siap. sebenarnya Pak Oscar kan dia kemarin agak sedikit grogi katanya belum apa untuk artinya bukan menguasai. Saya bilang coba aja dulu supaya lebih bisa ke depannya, nanti kalau jadi guru penggerak kalau nggak bisa terus nggak bisa maju-maju kan kayak gitu Bu. Iya. Iya. Terima kasih Bu Rita atas kepercayaannya. Oh, ada pertanyaan lagi nih Bu, dari siapa nih Bu? Bu Salmina ya? Bu Salmina. Oke, Pertanyaan saya atau statement? ini kayaknya pertanyaan nih, menghadapi murid yang luar biasa. Oke, silakan Bu. Kami ingin sekali akhlak anak-anak didik kami bisa lebih baik. Nah, teman-teman sebenarnya apa namanya di Kemendikbud itu tuh waktu tahun 2019 ya Pak Mujib, waktunya Pak Menteri baru 3 hari dilantik itu tuh sempat datang di TPN, Temu Pendidik Nusantara. Dan dia melihat langsung bahwa yang ikut TPN itu dari guru-guru dari seluruh Nusantara yang artinya belajar ke Jakarta itu bukan karena iming-iming sertifikat, bukan iming-iming karena dikasih surat dinas gitu ya, tapi memang benar-benar pakai uang sendiri pergi ke Jakarta belajar sesuai yang dia butuhkan di kelas-kelas tersebut. Nah, Pak Menteri itu terinspirasinya seperti itu. Ternyata banyak kok guru-guru tuh yang mau belajar secara mandiri gitu. Nah, apa yang didapat ketika TPN 19 tahun 2019 itu saya pas saya ada juga pas Mas Menteri itu ada di kelas saya. Nah, di situ kita curhat tentang Merdeka Belajar itu. Ternyata direspon dan guru penggerak itu semuanya kayaknya ya, kayaknya itu banyak yang mengadopsi di KGBN itu. Saya lihat ini ya, diferensiasi. Ini buku diferensiasi ini tahun 2015 Bapak Ibu. Dan sekarang di program guru penggerak itu tuh nanti ada di modul berapa gitu. Bagaimana sih membuat pelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini padahal di KGB udah tahun 2015. Di program guru penggerak baru dibikinkan modulnya. Nah, tadi kayak cerita tentang memanusiakan hubungan. Itu tuh sebenarnya modul 2. Selaras dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba anak gitu ya. Itu filosofinya bahwa sekarang itu bagaimana sih kita memahami anak supaya dia itu sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Saya punya cerita, nanti sambil menjawab pertanyaan Ibu siapa tadi? Salmina. Nah, Bu Salmina ya. Salmina. Ini buku cerita saya, buku murid. Ini saya bikin produk ya, penilaian produk mata pelajaran PPKN. Jadi saya waktu itu bikin ulangan harian itu tanpa soal, tapi anak-anak langsung membuat produk komik yang isinya tentang hak dan kewajiban. Nah, salah satu murid saya itu tuh bikin komik hak dan kewajiban, isinya itu orang berkelahi. Jadi isinya tuh orang lagi berantem gitu. Nah, dari produk ini anak-anak tuh saya tes lisan. Jadi saya tidak menggunakan soal yang berapa puluh untuk ulangan harian itu. Saya tanya, ada anak yang gambar orang tua sama anaknya lagi nyiram bunga. Pas saya tanya, ini di mana letak hak dan kewajiban? Bu, letak haknya kami boleh menyiram bunga tanpa harus bunga apa dulu gitu. Jadi hak kita tuh boleh nyiram semua bunga. Oke, secara konsep dia sudah paham bahwa hak dia itu adalah kebebasan gitu ya untuk ini. Kemudian kewajiban kamu apa setelah punya hak itu menyiram bunga itu? Hak kami merawatnya, Bu.
Terus hak kami juga boleh nanam bunga, tidak harus bunga yang bunga melati saja yang harus ditanam, tapi boleh semua macam. Berarti dia sudah paham di konsep, di pengetahuan hak dan kewajiban. Nah, anak murid saya tadi satu yang dia gambar orang berkelahi itu, saya tanya, di mana letak hak dan kewajiban orang berkelahi? Nggak tahu, Bu, katanya. Yang penting saya gambar komik, katanya. Terus, wah, kalau gitu nggak bisa ini. Berarti kamu belum paham nih apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Terus kenapa kamu milih orang berkelahi dalam topik komik kamu? Karena saya suka menonton Naruto, katanya. Di Naruto itu isinya berkelahi terus, Bu. Nggak ada tuh katanya. Pokoknya Naruto tuh isinya gimana ilmu ini langsung berkelahi. Pokoknya tarung terus gitu. Oke, kalau begitu gini aja saya bilang, gimana kalau kamu menggambar bikin komik hak dan kewajiban versi Naruto, saya bilang. Kamu tahu enggak Naruto tuh punya mama enggak? Enggak ada, Bu. Yang ada bapak. Nah, gimana supaya Naruto itu bikin cerita yang ada bapaknya dan Naruto-nya, tapi ada hak dan kewajiban di situ. Tuh, boleh enggak, Bu, Naruto bantu bapaknya nyari kayu bakar, Bu? Boleh. Terus ceritanya gimana itu? Di mana letak hak dan kewajiban? Mungkin gini ya, Bu, ya, Naruto-nya boleh cari kayu bakar semua kayu, enggak harus ditentukan kayu apa yang harus dia setorkan ke orang tuanya gitu. Berarti kan hak Naruto ya, Bu, cari itu. Iya. Berarti kamu udah paham ya haknya. Tahu. Berarti haknya bisa saya, katanya. Terus kewajibannya apa? Kan Naruto tuh punya bapak, punya kakek suhu gitu ya. Dia tuh harus hormat sama suhu sama bapaknya, Bu. Itu kewajiban anak kan, Bu, gitu. Berarti kewajibannya apa? Di situ tuh hak dan kewajibannya tuh sebagai Naruto tuh apa? Hormat sama orang tua, katanya. Membantu orang tua. Wah, berarti udah paham, saya bilang. Jadi akhirnya hak dan kewajiban versi Naruto ini jadi satu buku cerita komik yang sebenarnya awalnya hak dan kewajiban kan kalau kita ngajar itu biasanya cuma apa yang disebut hak, apa yang disebut kewajiban, terus contohnya dalam kehidupan sekolah, kehidupan rumah, di mana gitu, masyarakat. Nah, ini kalau Merdeka Belajar itu kita tuh teman-teman boleh mencari cara. Yang penting konsep hak dan kewajiban atau materi hak dan kewajiban itu bisa diterima dan anak-anak paham. Caranya bagaimana? Yaitu mandiri, kita merdeka. Kita boleh pakai produk, boleh pakai project, boleh pakai tes lisan dan sebagainya. Nah, kebetulan saya tuh menggunakan produk membuat komik yang isinya tentang hak dan kewajiban. Nah, seperti itu. Mungkin ini salah satu praktik baik mungkin ya bisa diterapkan mungkin untuk guru-guru PPKN yang mungkin kalau muridnya bosan hanya sekedar menjawab soal atau mendengarkan guru menjelaskan konsep itu. Nah, betul, Bu, sepakat sekali, Bu. Iya. Saya juga pernah itu hak dan kewajiban itu anak saya bawa ke WC. Di mana letak hak dan kewajiban kamu terhadap WC ini? Jadi anak melalui pengamatan, mendata, akhirnya dia menganalisis sampai dia bisa mengemukakan pendapatnya tentang hak dan kewajiban. Walaupun sambil bau-bau gitu ya. Dan kita praktek aksi nyata. Kalau kamu bau di WC, kamu harus ngapain? Itu bentuk tanggung jawab dan bentuk ini kamu gitu. Nah, kalau terkait dengan Bu Salmina, bagaimana sih memanusiakan hubungan, menyikapi sikap yang luar biasa? Mungkin yang maksud luar biasa tuh bandel atau mungkin ini ya. Nah, memanusiakan hubungan kalau saya jawabnya dengan satu cerita ya, Bu ya. Jadi saya tuh pernah, Bu, ngajar di tempat daerah terpencil.
saya punya satu anak yang bandel, memang bandel dia. Satu kelas itu dia sering bikin kerisuhan lah gitu. Nah, kalau temennya mau pulang itu kan biasa cium tangan dengan saya ya. Tapi si anak ini kalau udah mau pulang tuh yang lain cium tangan, dia tuh malah katanya, malah buang muka. Jadi rasanya tuh ya Allah, ini saya ada apa ya, anak ini kok kayaknya benci banget dengan saya, atau kenapa ya anak ini kok apa namanya, dengan kawan-kawannya tuh enggak bisa akur, malah bikin ribut di sekolah. Saya tanya dengan guru-guru, mereka bilang udah dicuekin aja Bu, didiamkan, nanti pasti dia yang dekatin kita gitu kalau kita biarkan atau itu. Tapi dalam hati saya enggak tega gitu kalau mendiamkan anak tanpa mencari solusi gitu. Nah, akhirnya saya mencoba itu buat yang namanya buku kejujuran, ya. Jadi ada satu buku kosong, terus saya panggil si anak itu, kamu kenapa sih kalau di sekolah kok kayaknya bikin ribut, terus kamu kenapa kalau dengan ibu kayaknya benci banget gitu kan. Yang lainnya tuh kalau saya bikin pelajaran tuh seneng, antusias, dia tuh kayak nggak senang gitu. Ada apa ada ini gitu kan. Nah, ternyata setelah dia menulis buku ceritanya itu, buku kosongnya itu buku kejujuran, dia cerita, Bu, saya tuh anak pungut katanya. Saya anak pungut. Terus saya itu sekarang mama saya udah punya anak yang baru katanya. Jadi saya tuh punya adik. Saya tuh disuruh jaga adik, disuruh kalau mau sekolah tuh disuruh itu bikin makanan babi, karena kami tuh di kampung Dayak ya, ngajarnya di kampung Dayak. Jadi dia setiap hari itu harus cari makanan untuk babi, terus motong-motong, masaknya di tungku api gitu ya. Jadi dia tuh bebannya tuh stres gitu. Udah gitu mamahnya itu sekarang lebih sayang sama adiknya itu. Jadi dia kayak kurang perhatian. Dia cerita di buku kejujuran itu sampai 2-3 lembar. Pokoknya kayak curhat lah si anak itu. Terus dia bilang di akhir-akhir itu, dia bilang, saya tuh enggak suka sama Bu Titis, enggak adil katanya. Yang diperhatikan si ini terus. Kalau sama saya tuh dibilang nakal terus. Jadi di situ tuh dia cerita bahwa mungkin ya guru itu kalau nengok anak nakal kan sebel gitu. Jadi yang diperhatikan yang pinter, yang bagus, yang duduk manis dan sebagainya. Nah, ternyata itu tuh melukai hati anak loh, teman-teman. Itu melukai hati anak. Apalagi si anak itu punya problem di rumahnya gitu. Dan terakhir yang bikin saya nangis baca buku curhatan dia itu, dia bilang, saya tuh kepingin punya mama baru, bukan mama yang seperti di rumah. Saya pingin Bu Titis itu jadi mama yang bukan seperti mama itu. Jadi dia tuh bilang saya tuh seperti mamahnya gitu, yang nggak adil gitu. Nah, dia tuh pingin di sekolah itu saya tuh jadi mamanya gitu, tapi yang tidak seperti mama di rumah. Itu saya nangis, benar-benar saya nangis. Ya Allah, ternyata selama ini kalau benar-benar saya mengikuti saran teman-teman untuk menyuekin atau untuk bersikap cuek sama si anak ini dan mengasingkan dia karena dia bandel, itu mungkin luka dia itu akan lebih parah dan mungkin dia akan cari perhatian dengan lebih ekstrim gitu. Jadi kan seolah-olah memang benar-benar dia tuh cari perhatian saya supaya saya tuh sayang sama dia gitu. Tapi caranya kan salah. Nah, jadi seperti itu Bu Salmina, mungkin kalau kita menghadapi murid yang luar biasa, saran saya adalah pahami dia. Pahami dengan cara kita. Ya, boleh dengan tadi pakai buku
kejujuran, atau saya juga pernah menerapkan yang namanya keranjang emosi. Jadi aura-aura negatif itu dituliskan dalam satu kertas, boleh marah-marah, boleh teriak-teriak, tapi dalam bentuk tulisan masukkan ke keranjang emosi. Buang aura negatif ketika belajar. Nah itu tuh kayaknya trik-trik gitulah ya, bisa diterapkan juga. Jadi kita tidak bisa melabeli anak itu dari sekilas aja gitu. Sebaiknya memang memanusiakan hubungan itu memang benar sih kalau menurut saya ya. Bapak Ibu bisa lihat bukunya atau beli bukunya ya Pak Mujib, itu ada yang namanya memanusiakan hubungan. Di situ banyak sekali praktik-praktik baik bagaimana sih menghadapi anak-anak yang ya itu untuk supaya hubungan kita sama anak-anak itu bisa terjalin harmonis gitu. Oke, gimana Bu Salmina atau mau cerita? Gimana Pak Oscar? Waktunya udah lewat. Iya, sudah 12 menit nih, saking serunya mungkin mau jadi kayak mau nggak berhenti aja gitu. Tapi kalau ada yang mau bertanya lagi, apa kita masih buka Bu? Pak Mujib, gimana Pak Mujib? Kita apakah lanjut atau gimana? Ya kalau ada. Iya, untuk Bu Salmina, saya pertanyaan itu menarik ya. Saya juga punya kontennya Bu Titis tentang pertanyaan Bu Salmina tuh saya share link konten Instagram saya di kolom chat, boleh dibuka. Mudah-mudahan bisa membantu gitu. Makasih Bu. Nah, jadi kan kita bisa belajar sama-sama kan di sini. Kalau tadi punya masalah, oh triknya Bu Titis gini, oh triknya Pak Mujib gini, mungkin triknya Bu Rita lain lagi gitu. Jadi dengan berkomunitas, jadi kayak apa? Kita punya banyak gudang ilmu gitu, yang bisa kita tanya, bisa kita cari referensinya dengan perbedaan murid yang berbeda, mungkin cara mengatasinya juga berbeda, dan itu bisa kita cari di komunitas ini. Oke, kalau tidak ada itu, saya terserah aja ya, terserah Pak Oscar atau Bentar, Bu. teman-teman gimana? Iya. Kayaknya udah ya, kayaknya Bu teman-teman. Oke, silakan Pak Oscar dilanjut. Masih mute kayaknya Pak Oscar mic-nya. Mic-nya Pak. Masih mute kayaknya mic Pak Oscar. Ya, Lagi sering dia pakai HP Pak. Jadi Oh iya, mungkin nggak terkendala ya. Seru, seperti itu, iya. seru kayaknya hari ini ya. Bu Titis berbagi. Iya Pak, betul. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar bersama ya Bapak Ibu. Iya, makasih Pak. Maaf Pak, tadi temut anunya, Iya, iya. speakernya. Ulun lanjutkan kah? Silakan Pak. Oke, lanjut. Oh, oke. Coba ulun merangkum Pak ya. Merangkum dari materi yang Ibu Titis sampaikan, bahwasanya belajar itu banyak sumbernya ya, dari kayak tadi kan ada cerita tentang pocong gitu kan ya. Nah itu ternyata kecenderungan anak, kemauan anak pas belajar itu bisa digunakan guru saat momen itu gitu untuk mengajarkan namanya berhitung, mengajarkan anak tentang bilangan-bilangan ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang pertama tadi adalah bagi murid belajar dengan guru. Guru dengan belajar dengan siapa ternyata adalah kita sendiri sebagai gurunya guru gitu. Komunitas inilah yang menjadi sumber belajar guru ya. Jadi bukan yang lain seperti itu. Kemudian merdeka belajar ya, merdeka belajar
Apa itu merdeka mengajar ya? Kalau saya tangkap tadi adalah bagaimana guru itu mengajarkan dengan berbagai cara, baik itu modelnya, metodenya, dan yang pas lah untuk mengajarkan ke anak. Tapi esensi dari tujuan pembelajaran, kalau sekarang capaian pembelajaran ya Pak, CP ya, itu tidak jauh dari yang ditetapkan gitu. Mungkin seperti itu merdeka mengajarnya. Tinggi. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ulun rangkumkan. Kemudian kita masuk pada agenda berikutnya, foto bersama Pak Mujib ya. Closing statement dulu Pak Mujib dari Ibu narasumber Bu Titis. Silakan Bu Titis, closing statementnya Bu Titis ditunggu ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman belajar saya di KGBN Banjarmasin ya. Tetap bergerak karena kalau kita tidak bergerak kita akan menjadi guru pendiam. Kalau sudah menjadi guru pendiam artinya kita akan pasrah dengan keadaan dan dengan zaman. Kalau merasa resah, mari kita bergerak, kemudian tergerak dan menggerakkan. Itu yang penting dan harapan kita dengan pergerakan itu akan berdampak kepada lingkungan kita sekitar, kepada murid-murid kita maupun kepada teman-teman kita yang ada di lingkup kita. Jadi tetap semangat teman-teman, kita tunggu aksi nyatanya di KGBN Banjarmasin. Ayo yang punya buku, punya cerita baik silahkan di-share di SKGB ya, Surat Kabar Guru Belajar. Itu banyak sekali manfaatnya. Pertama, nanti teman-teman bisa jadi pembicara temu pendidik Nusantara. Kemudian yang kedua, praktik baik Bapak Ibu kalau bagus atau kalau dinikmati oleh seluruh Nusantara otomatis jadi amal jariah kan. Apalagi diterapkan di sekolah-sekolah masing-masing atau di kelas-kelas masing-masing. Itu bayangkan amalnya akan jadi banyak sekali dengan hanya menuliskan praktik baik kita. Terus yang terakhir, di SKGB itu sudah ada yang namanya ISBN. Jadi kalau menulis SKGB itu bisa untuk naik pangkat. Itu bonusnya. Itu bonusnya ya. Jadi silahkan mari kita merdeka belajar. Karena dengan merdeka belajar kita akan menciptakan inovasi-inovasi dari keresahan yang ada di sini. Yang ada di kelas-kelas kita masing-masing. Tetap semangat merdeka belajar ya, panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa paparan dari narasumber kita hari ini, Ibu Titis Kartikawati. Semoga nanti berikutnya kita mendapatkan materi-materi yang baru dari narasumber yang baru juga ya. Baik, Pak Mujib, kita masuk kepada foto bersama ya, Pak Mujib ya. Ya, boleh. Silakan Bapak Ibu open cam-nya, kita foto bersama ya untuk sesi hari ini. Ini seru nih hari ini untuk dokumentasi kita, kenang-kenangan kita. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, iya. Salam literasi, terima kasih, Bapak Ibu. Oh, satu lagi Pak katanya. Salam literasi. Sekali lagi ya. Oke, literasi ya. Oke. Siap. Literasi 1, 2, 3. Oke. Iya, udah. Oke, terima kasih teman-teman undangannya ya. Salam semoga kita semangat terus, semangat untuk bergerak. Bu Hilda, lancar persalinannya ya. Terima kasih Bu Rita mendampingi guru-guru penggerak. Mudah-mudahan sukses semuanya. Amin. Bu Salmina, siap. Sukses terus Pak Titis. Edi. Amin. Ya, Terima kasih. Tadi Ulun mau mengkonfirmasi Bu pertanyaan Pian tadi tentang passion ya. Passion. Gimana? Tadi kenapa Ulun agak loading Bu ditanya passion karena Ulun ini kebanyakan passion kan ya Bu. Dikirain passion show kali. Iya.
passionnya kemana-mana Bu, bisa kadang ke bisnis, kadang ke traveling, jadi kemana-mana gitu. Jadi nggak jadi gitu passion saya ini. Banyak Bu dia passionnya. Jobnya Iya, Bu. banyak. Ini Ibu Iya. Titis dan Pak Mujib dan beserta teman-teman Bapak yang lain, terima kasih atas partisipasinya bergabung di sini. Ulun izin menutup Bu ya secara resmi, secara resmi kegiatan ini. Tinggi Bu, Bapak Ibu kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah Bu. Alhamdulillah. Pak Edi, itu ada Terima Pak Edi kasih Suharyono. atas kepercayaannya jadi Terima kasih, Bu MC, Titi. belajar jadi MC nih Bu. Sama-sama. Wassalamualaikum Izin les. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Edi nih masuk ke grup kita ini itu adalah PP waktu pasti. saya jadi CGP kemarin. Sekarang Iya, Pak. beliau jadi kepala sekolah itu sekarang di Oh. daerah mana Tabalong ya Bapak? Pak Oh, Edi? keren. Sedang di perjalanan kayaknya Pak Edi ya. Iya kayaknya Kayak- pakai mobil tuh. Ya, Ayo Nah. Pak Edi. ambil perjalanan. Tinggi ya. Ya, saya ikut Bu Titis. Bu Titis pembekalan di PP angkatan pertama kemarin. Oh, Iya. instrukturnya Bu Ketemu Titis lagi ya. Pak Edi. Ternyata cukup sempit dunia ya Bu ya. Kita ketemu lagi nantinya. Mm-mm. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa ketemu langsung ya semuanya. Iya, oke Bu. Ya semuanya terima kasih. Assalamualaikum. Oke, saya izin ya teman-teman.